Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, disebut dengan Lailatul Qadar karena kemuliaan dan keagungan malam tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, tidak, lebih baik. 1000 bulan itu sekitar 83 sekian tahun, ya, 83 sekian tahun. Kemudian ya, kalau malam itu dimulai dari maghrib sampai dengan subuh, kalau di tempat kita hampir 10 jam, maka 1 jamnya itu hampir setara dengan 8 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat rugi sekali kalau kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Nah, amalan apa yang bisa kita lakukan di malam tersebut? Ada banyak, ya, bisa kita variasi. Yang pertama, tadarru, ya. Kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita saat kita beribadah, ya. Mulai dari pagi harinya sebelum malam ganjil itu, siang harinya, sore harinya kita perbanyak amal soleh. Kalau bisa kita berikan sedekah, berikan buka puasa kepada orang-orang di sekitar kita, lakukan hal tersebut untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai dengan sholat berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, ya di rumah kita dengan keluarga kita, sholat tarawih, ya. Yang kedua, amalan yang kedua yang sangat utama sekali adalah qiyamul lail, qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar, tidak disebutkan berapa jumlahnya, yang penting sholat, perbanyak gitu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, hayati bacaan dan gerakan sholat tersebut, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian, ya, yang ketiga adalah kita perbanyak doa. Kalau kita renungkan, tadabburi, di sela-sela ayat puasa Allah sebutkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ya, tentang doa. Ini menunjukkan bahwasanya ada rahasia doa di bulan Ramadan. Perbanyak doa. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan ketika saya mendapati bahwa malam ini sepertinya Lailatul Qadar, ya, melihat tanda-tandanya dan lain sebagainya. Maka ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai memaafkan, maka maafkanlah diriku. Padahal kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa berbuat kurang dan salah. Dan orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum. Dia akan terjatuh dalam perbuatan dosa, kekurangan dalam beribadah. Makanya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, perbanyak zikir, ya. Beda antara doa dan zikir, ya. Ambil waktu 1 jam misalnya, ya. 1 jam itu kita bagi 5 atau 4, ya. Berapa zikir yang kita baca? Misalnya kita baca istighfar 10 menit, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca sholawat 10 menit, ya. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 menit, la ilaha illallah, dan lain sebagainya, doa-doa, zikir-zikir yang lainnya, ya. Jangan sampai terlewatkan zikir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sangat cocok sekali bagi mereka yang sedang haid atau nifas, nggak bisa melaksanakan sholat. Perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah baca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya kalau puasa itu akan memberikan syafaat kepada seorang mukmin karena menahan lapar dan dahaga dan hawa nafsu, maka Al-Quran kalau dibaca di malam hari, nanti dia akan memohonkan syafaat bagi kita. Waratilil Qur'ana tartil, baca dengan apa? Tartil, dengan tajwid, ya, di malam hari. Sisakan waktu, ya, berikan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan kemampuan kita.
dan yang penting adalah tadabbur. Kemudian ya, yang keenam adalah sedekah ya. Hendaknya di malam-malam 10 hari yang terakhir, terutama malam ganjil ini, ada sedekah yang kita keluarkan, walaupun hanya beberapa butir kurma, walaupun hanya beberapa rupiah. Jangan nilai kecilnya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar kalau diterima sedekah tersebut di malam yang utama tersebut ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, saya tidak sebutkan i'tikaf ya. Memang sudah sangat masyhur, populer sekali i'tikaf gitu ya. Tapi kondisi sekarang banyak ya, tempat-tempat atau masjid yang tidak memungkinkan karena ada pandemi corona sehingga ditutup. Karena ya, masih banyak amalan yang bisa kita lakukan, dan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus i'tikaf, tidak harus menghidupkan begadang seluruh malam, tidak. Tapi ya semaksimal mungkin ya, kita hidupkan malam tersebut ya. Kita hindari berbagai macam dosa, hal-hal yang melalaikan. Kalau bisa maksimalkan, bahkan kalau bisa begadang, silakan begadang, tapi jaga kesehatan kita ya, karena itu sangat penting sekali ya. Begitu juga ya, syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga tidak harus orang yang bebas dari haid atau nifas. Orang yang haid atau nifas pun insya Allah, kalau dia menghidupkan malam dengan doa, zikir, baca kitab tafsir, dengan tadabbur, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir, tinggal sedikit lagi ya. Jadi kesuksesan itu di akhir ya. Jadi apa? Bi khawatim, al amal bi khawatimi. Amal, suksesnya amal itu dengan bagaimana dia menutup sebuah perlombaan, bagaimana dia menutup perlombaan tersebut. Nah, ini apa? Waktu yang sangat berharga. Kalau kita sudah terlewat ya, sudah menyia-nyiakan waktu 10-20 hari yang lalu, maka jangan sia-siakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, sehingga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.